Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang filsafat matematika Plato loh. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak siapa sih Plato itu? Pada belum tahu kan? Nih, aku kasih tahu ya. Plato merupakan seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato merupakan penulis Philosophical Dialogues dan merupakan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, yang mana Akademi Platonik di Athena merupakan sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato merupakan muridnya Socrates. Pemikiran-pemikiran Plato itu banyak dipengaruhi oleh Socrates. Satu lagi nih, Plato itu gurunya Aristoteles loh. Udah pada tahu kan Plato itu siapa? Nah, sekarang yuk kita ketahui tentang filsafat matematika Plato. Konsep pemikiran Plato berawal dari pertemuannya dengan para pengikut Pythagoras yang menyebar di segenap koloni Yunani di Sisilia dan Italia bagian selatan. Penemuan Pythagoras tentang hubungan antara angka dan harmoni musik telah membuat Pythagoras percaya bahwa angka-angka merupakan kunci memahami alam semesta. Segala sesuatu bisa dijelaskan dengan angka yang berada dalam suatu realitas abstrak di luar jangkauan kenyataan sehari-hari. Ternyata, teori penemuan Pythagoras tersebut memberikan pengaruh yang amat mendalam pada diri Plato. Plato menjadi percaya bahwa realitas yang sebenarnya itu abstrak. Apa yang dimulai dengan angka dalam filsafat Pythagoras pun berubah menjadi idea-idea murni dalam filsafat Plato. Ciri utama filsafat Plato adalah teori idea yang terus dikembangkannya selama hidup. Artinya, teori Plato yang sampai ke tangan kita sudah dalam berbagai versi, sehingga teori itu dengan sendirinya memberikan materi yang cukup untuk didiskusikan oleh para filsuf di masa-masa sesudahnya. Oke, kita lanjut ya. Bagi Plato, yang penting adalah tugas akal untuk membedakan penampakan dari realita yang sebenar-benarnya. Menurut Plato, ketetapan abadi bebas untuk dipahami dan hanya merupakan karakteristik pernyataan-pernyataan matematika. Plato yakin bahwa terdapat objek-objek yang abadi, yang tentunya bebas dari pola pikir yang kita biasa sebut 1, 2, dan sebagainya. Bagi Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu yang bersifat empiris, akan tetapi matematika itu sebagai deskripsi dari bagian realitanya. Plato memiliki konsep sendiri bahwa matematika merupakan bayangan cermin struktur realitas yang sebenarnya. Hal ini dapat dicontohkan dari cara kita memandang sebuah lingkaran. Setiap kita menggambarkan lingkaran, kadang lingkaran tersebut berbentuk lonjong dan kita menganggap lingkaran tersebut tidak baik. Nah, untuk menilai suatu lingkaran itu baik atau tidaknya, pastikan kita mempunyai dasar-dasar untuk penilaian. Kita dapat menentukan dan menilai mana lingkaran yang baik dan yang tidak baik. Dan kadang kita menilai sebuah lingkaran itu sudah sempurna. Padahal, seberapa teliti kita menggambar lingkaran dan ketepatan alat yang kita pakai pasti akan ada penyimpangan dari gambar lingkaran yang sempurna. Plato menyebut sesuatu yang sempurna sebagai forma atau forms, dan dunia non-ragawi yang mengandungnya disebut dunia forma atau world of forms atau dunia idea. Pemikiran Plato telah banyak menginspirasi para filsuf-filsuf lainnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Pemikiran Plato juga menyiratkan pesan moral dan religius bahwa sesuatu yang sempurna hanya milik Tuhan. Nah, menurut Plato, realitas seluruhnya terdiri dari dua dunia, yaitu dunia indrawi dan dunia idea. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera kita.
Karena di dunia indrawi ini mencakup benda-benda jasmani yang konkret, maka tidak heran bahwa benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang bersifat fana, yang dapat rusak atau bahkan mati. Sedangkan dunia idea atau dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio manusia. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Nah, itu dia tadi tentang filsafat matematika Plato. Gimana? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih.